Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Manusia diciptakan ada pria dan wanita. Sudah menjadi hal yang wajar jika mereka saling mencintai. Saat rasa itu sudah tumbuh, pastinya kita disarankan untuk melakukan pernikahan agar hubungan menjadi sah dan terjauhkan dari perbuatan zina yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, jika kita masuk ke dalam kehidupan berumah tangga, dalam fase ini, semua sifat buruk dan perilaku buruk pasangan akan terlihat dengan jelas. Pastinya akan menguji kesabaran kita untuk mempertahankan pernikahan yang sudah dijalani. Seorang suami adalah imam dalam rumah tangga. Dialah yang menuntun keluarganya ke jalan Allah Ta'ala. Namun ada beberapa suami yang tidak mau sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah rumah tangga tersebut harus dipertahankan atau harus disudahi saja? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut suami tidak sholat, haruskah rumah tangga dipertahankan? Versi dari Magenta Islam. Suami tidak sholat apakah harus dipertahankan? Sebagai umat muslim yang beriman, sudah menjadi hal yang wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Hal ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut harus kita lakukan untuk membuktikan diri kita beriman serta bertakwa kepadanya. Selain itu, dengan sholat diri kita pun akan terhindar dari api neraka serta dosa lainnya. Kendati begitu, setan selalu hadir untuk menggoda manusia untuk menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala. Mereka akan membuat diri kita malas dalam melakukan ibadah. Hal ini bisa menimpa siapa saja dan tidak kenal usia. Bahkan seorang pria yang sudah berkeluarga dan menjadi seorang suami pun bisa terkena rayuan setan dan malas dalam melakukan sholat. Hal ini pun berdampak buruk bagi dirinya serta keluarganya. Jika hal tersebut terjadi dalam rumah tangga, sang istri dan walinya bisa mengingatkan terlebih dahulu kepada suami untuk menjalankan sholat. Diberitahu secara halus dan menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Jika semua usaha sudah dilakukan dan hasilnya sama, maka sang istri boleh untuk tidak mempertahankan rumah tangganya. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Dididik dulu dong, karena tidak boleh perceraian serta-merta diadakan. Dididik dahulu, diajak dan diajak. Tetapi jika sudah diajak masih tidak bisa melakukan sholat, berarti pelanggaran dosa gede atau fasik. Jika seorang suami sudah fasik, minuman keras, tidak sholat, berjudi, berzina dan sebagainya dengan jelas, maka boleh seorang istri meminta cerai atau sebaliknya. Maka dari itu sahabat beriman, cermatlah dalam memilih pasangan hidup serta bersabar dalam mendidik pasangan hidup kalian untuk menjadi umat yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ancaman untuk umat yang meninggalkan sholat. Setan akan selalu hadir di sekitar kita untuk menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merayu kita dengan segala cobaan yang menguji keimanan kita. Bagi umat yang goyah imannya akan melakukan perbuatan dosa dan menjadi salah satu golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Sholat merupakan hal yang wajib dilakukan. Tetapi ada saja umat muslim yang melalaikan sholat dengan sengaja. Sesungguhnya mereka telah termakan rayuan setan dan ditutupkan pintu hatinya. Neraka akan menjadi tempat bagi umat yang melalaikan sholatnya selama hidup di dunia. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38-47. Azab yang amat pedih pun akan mereka rasakan di dalam neraka nanti. Api neraka yang panas serta para malaikat yang berlaku kasar akan menjadi balasan atas perbuatan dosanya di dunia ini. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang mujrim atau berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Quran Surat Al-Qamar ayat 47-48. Maka dari itu, janganlah sekali-kali untuk meninggalkan sholat. Bertaubatlah jika sudah melakukan dosa tersebut dan jangan pernah mengulangnya kembali. Kewajiban seorang suami. Setelah menikah, sahabat beriman, seorang laki-laki akan menjadi suami. Mereka mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk keluarganya. Tentu hal ini tidaklah mudah, namun semua itu harus dilakukan untuk keluarganya. Salah satu kewajiban seorang suami yang harus dipenuhi adalah menafkahi keluarganya. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Selain itu, para suami juga harus menjaga keluarganya dari perbuatan dosa, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Maka dari itu, sebagai seorang wanita harus memilih calon suami yang soleh agar bisa menafkahi dengan baik serta membimbing keluarga untuk menjadi penghuni surga di akhirat nanti. Ini dia keutamaan menjalankan sholat. Salat sahabat beriman merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat muslim. Sudah menjadi kewajiban untuk semua umat muslim menjalankan salat 5 waktu dalam sehari. Namun godaan dari setan akan selalu ada dan membuat beberapa orang melalaikannya. Kita harus menguatkan hati kita agar tidak tergoda akan rayuan setan. Keimanan serta ketakwaan harus kita tingkatkan agar setan enggan menggoda diri kita. Saat kita rajin dalam menjalankan sholat, maka dosa yang ada dalam diri kita akan terhapus sedikit demi sedikit. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi bersabda, begitu juga halnya dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan An-Nasai. Saat hal itu terjadi, diri kita pun akan semakin dekat dengan surga. Jika kita sudah berkeluarga dan seorang suami berhasil untuk mengajarkan keluarga kita untuk selalu menjalankan sholat, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan akan mencari penghuni surga bersama keluarganya.
Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.